It's this feeling, I know it's gonna be okay, 'cause you are here to stay. There's no doubt and it's getting stronger. It's the path you have chosen for me. And I can't stop thinking about you. I know you're here by my side. You're the reason I feel so amazing. Thank you for being part of my life. Subhanallah, Alhamdulillah, I can't live without my deen. Subhanallah, Alhamdulillah, I can't live without my deen. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. You're a gift and the more I discover, I found peace in my mind, body and soul. Through your light I can never be broken. You're my shelter in the time of storm. And I can't stop thinking about you. I know you're here by my side. You're the reason I feel so amazing. Thank you for being part of my life. Subhanallah, Alhamdulillah, I can't live without my deen. Subhanallah, Alhamdulillah, I can't live without my deen. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. 'Cause I follow to light. Kita semua tahu bahwa kehidupan di dunia tidak kekal. Kullu man 'alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Dan suatu hari nanti, kita semua akan meninggalkan dunia ini. Inilah saat yang tepat untuk memikirkan apa yang kita tinggalkan. Bergabunglah menjadi Meaningful Support Program. Bantu kami terus berbagi ilmu dan menyebarkan kebaikan. Dengan memberi sedikit hartamu setiap bulan, kamu telah memastikan bahwa setiap orang yang belajar, setiap perubahan yang tercipta dari hidup mereka tidak terlepas dari kontribusimu. Dan manfaat ini tidak hanya milik orang lain, tetapi juga milikmu. Apa yang kamu tunggu? Bergabunglah dengan Meaningful Support Program. Mulailah perjalanan kebaikan ini. Insya Allah amalmu akan terus mengalir, bahkan setelah kamu pergi. Bismillahirrahmanirrahim. Mengawali doa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kepada gurunda Ustadz kita, Indra Firmansyah, kami persilahkan. Silakan Ustadz. Jazakallah khairan Kang Irgi, Ustadz Irgi, Masya Allah. Sip. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Asyhadu an la ilaha illallah daula syarikalah takriran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah.
Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taz'alul hazna idza syi'ta sahla. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Mari kita mulai dengan sama-sama bersyukur kepada Allah atas semua nikmat dan takdir terbaik yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu jangan pernah lupa untuk mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Dan mari kita bersolawat kepada Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sama-sama mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Baik, Alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa berjumpa lagi malam ini. Dan sepertinya ini malam terakhir ya Kang Irgi ya. Nanti di bulan Ramadan tidak ada kajian rutin Meaningful Ways yang malam, tidak ada. Adanya nanti cuma kajian berbuka ya kalau nggak salah ya Kang Irgi ya. Kajian berbuka ya, kajian berbuka apa kajian subuh ya? Kajian subuh saat insya Oh Allah. subuh ya subuh. Dan alhamdulillah setahu saya cuma sekali ngisinya ya. Dari Meaningful Way saya cuma sekali di tanggal 25 kalau nggak salah. Jadi ini mungkin terakhir ketemu, nanti kita ketemu lagi di tanggal 25 Maret. Insya Allah nanti baru mulai lagi bulan April, setahu saya demikian. Ya, tapi jangan jangan kecil hati ya, karena banyak guru-guru hebat yang akan membersamai dan saya juga insya Allah akan hadir ya. Cuma kalau dan beberapa kali kan Kang Irgi suka lihat saya hadir ya, eh, pas lagi di mobil biasanya tuh lagi di kendaraan umum biasanya tuh. Ya. Jadi ayah bunda semua tetap terus belajar di bulan Ramadan karena bulan Ramadan adalah bulan istimewa. Ya, saya juga alhamdulillah tetap belajar insya Allah ya. Dan mohon doa juga karena tanggal 4 saya akan jalan-jalan, bukan jalan-jalan ya, beribadah umroh insya Allah. Yang ingin eh, doa, yang ingin doa boleh nanti DM IG dan lain-lain supaya nanti bisa saya bacakan doanya di hadapan di Ka'bah, di depan Ka'bah insya Allah. Baik, apa kabar Bu Diah, Bu Titin di Bengkalis, Bu Safera di Salatiga, Bu Fitrianingsi di Pasuruan, ya, Ibu Nur Aini, Ibu Aan Khojanah, Ibu Elmi Faridah, Ibu Lilis Lismunah, Ibu Titi, Ibu Sriati di Kembang Janggut. Nah, saya lupa nih, Kembang Janggut daerah mana ya, Bu? Lupa saya. Bunda Khanzah, Ibu Ruqyah Rauf, Bapak Agung Wijayanto, ya. Ibu Irda Said, Ibu Nur Islamiyah, Ibu Rina di Tangerang, Ibu Lydia Weri di Bandar Lampung, Ibu Ibu Dwi Wahyu di Cimahi, Ibu Elniza, alhamdulillah sudah 142 orang yang hadir, Masya Allah. Semoga semuanya selalu dalam ridhonya Allah, dalam lindungannya Allah. Baik, mari kita langsung saja ya, Ayah Bunda, mengenai tentang eh, pencatatan pengelolaan keuangan dalam Islam. Em, secara umum, kalau kita kalau kita amati ya, ya Bunda ya, kalau kita amati Allah sampai nurunin ayat yang paling panjang di Quran surat 2 ayat 282. Kalau dibaca itu isinya tentang pencatatan, tentang persaksian, ya Bu. Berarti kesimpulannya Bu, pencatatan itu penting apa enggak kira-kira? Penting apa enggak kira-kira? Surat Al-Baqarah 282. Ya. Ini sebetulnya Pak, ya sebetulnya Bapak dan Ibu, sebetulnya kalau seandainya sampai perintahnya diwajibkan, ini kita dosa semua nih kayaknya. Bener nggak? Ya kan? Cuma Allah menetapkan ini penting tapi tidak wajib, Ibu. Penting tapi tidak wajib ya. Kalau wajib kan berarti nanti jadi dosa kalau nggak dikerjain ya. Betul nggak? Ya. Penting, sangat penting tapi tidak diwajibkan. Coba bayangkan kalau penting dan juga diwajibkan. Waduh, kita banyak banyak dosa lah di sini. Ya. Terutama transaksi yang tidak tunai. Maksudnya transaksi yang tidak tunai apa? Ya. Eh, contoh suami ngasih uang ke istri, sama istri dipakai belanja kan nggak langsung ya Bu ya, ada yang disimpan dulu, ya kan? Nggak langsung habis hari itu kan? Beda kalau tunai itu mau beli beras sekarang kasih duitnya, mau beli minyak kasih duitnya langsung gitu. Itu kan tunai itu langsung ya. Rata-rata kan begitu ya, rata-rata kan ngasih uang nih buat sebulan, setelah itu eh, nggak langsung habis ya, nggak tunai
langsung habis gitu maksudnya. Nah, jadi ayah bunda, posisi posisi eh, pengelolaan keuangan dan pencatatan ini penting sampai Allah menurunkan ayat yang paling panjang. Nah, gini, ayat ini seharusnya menusuk mata ya, menusuk mata itu apa? Eye catching ya bahasanya ya. Coba kalau misalnya kita masuk ke dalam rumah, catnya putih semua, lalu ada titik warna hitam satu, otomatis kan mata kita langsung menangkap ya Bu ya. Duh, kok ada hitamnya tuh maksudnya apa kan gitu ya? Coba bayangkan gitu ya Bu, Ibu masuk ke ruangan yang putih semua, lalu ada titik hitam satu. Berarti kesimpulannya kan ada yang ingin ditekankan di titik hitam itu kan. Nah, sekarang lihat ayat Quran sebanyak itu ada satu yang panjang banget dan cuma satu. Berarti kan Allah mau menunjukkan kan bahwa ada sesuatu yang penting di situ. Ya, ini karena ayatnya panjang banget nggak usah kita baca ya. Ya, nggak usah kita baca. Nanti kita baca yang lain saja. Nah, hari ini malam ini insya Allah kita akan lihat pengelolaan keuangan itu utamanya di mana. Ya, pengelolaan keuangan yang pertama ya ayah bunda semua. Pertama adalah di surat 2 ayat 219. Surat 2 ayat 219. Silakan Ibu Diah Puspor ini di Tegal. Boleh baca surat 2 ayat 219. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang Khamr dan judi. Hmm, Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, ya. tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Hmm, Dan mereka menanyakan kepadamu tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, kelebihan dari apa yang diperlukan. ya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu memikirkan. Oke. Terima kasih Bu Diah. Ayah Bunda lihat. Ini perintah infak. Tapi infak itu harus didahulukan dengan memenuhi kebutuhan. Betul ya Bu ya? Wa yas'alunaka maza yunfikun. Dan mereka bertanya apa yang harus diinfakkan. Kata Allah, kulil afwa. Artinya apa? Kelebihan dari kebutuhan. Artinya, kalau kita mau infak, nomor satu yang harus dipenuhi adalah kebutuhan. Berarti dalam pengelolaan keuangan, sesuai perintah Allah, yang wajib dipenuhi adalah kebutuhan ya Bu ya. Betul enggak? Nomor satu ya. Betul enggak? Ya. Tapi kita harus bisa mendefinisikan kebutuhan nih, karena kadang-kadang kita bingung memisahkan antara kebutuhan sama keinginan. Betul enggak Bu? Butuh motor sama pengen motor, beda nggak kira-kira Bu? Beda nggak? Butuh mobil sama pengen mobil. Butuh rumah sama pengen rumah. Kalau sekedar butuh rumah mah mungkin Bu, yang penting kita bisa tinggal di situ nyaman, tenang. Kalau pengen mah Bu ya, pengennya mah yang jalanannya lebar, yang ada parkirannya gitu ya Bu ya, yang ada di komplek kalau pengen kan. Nih. Jadi kesulitan manusia hari ini adalah membedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Dari surah dari ya yang ada ijo-ijonya. Yang yang ditunjukkan di surat Al-Baqarah ayat 219. Allah bilang kalau mau infak kelebihan dari kebutuhan berarti kewajiban pertama adalah memenuhi kebutuhan. Makanya ada hadis yang bilang begini, ada hadis yang mengatakan begini. Sodako yang paling utama adalah buat diri sendiri, Bu. Artinya apa? Ya sodako yang paling pertama adalah untuk memenuhi kebutuhan sendiri dulu. Jangan sampai kita sodako keluar tapi kita sendiri kebutuhan dasar tidak terpenuhi. Baju sobek-sobek, ya Bu. Celana nggak ganti-ganti itu doang. Gitu. Ya. Nah, jadi yang paling utama adalah buat diri sendiri dulu. Ada hadis bunyi begini, kalau kamu punya 4 dinar, buat siapa? Satu buat dirimu, buat istrimu, ya, buat orang tuamu gitu ya. Nah, artinya apa? Ini kewajiban, Bu. Kewajiban kita memenuhi kebutuhan. Nah, kesulitan kita adalah memisahkan antara kebutuhan sama keinginan. Itu yang beda. Dan hati-hati kalau punya keinginan ya. Boleh Bu Titin di Bengkalis, boleh baca surat 22 ayat 52.
Surat 22 ayat 52. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami tidak mengutus seorang rasul dan tidak pula seorang nabi sebelum engkau Muhammad, melainkan apabila dia mempunyai sesuatu keinginan. Setan pun memasukkan godaan ke dalam keinginannya itu. Tetapi Allah menghilangkan apa yang dimasukkan setan itu, dan Allah akan menguatkan ayat-ayatnya, dan Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Allahumma Ya. arhamna. Terima kasih Bu Titin di Bengkalis. Lihat. Bahkan seorang nabi saja, kalau punya keinginan, keinginannya itu akan dimasuki godaan setan, Bu. Makanya hati-hati kalau punya keinginan ya, Bu ya. Karena kalau keinginan mah Bu, aduh yang namanya pengen ya Bu. Coba aja ntar dah bulan Ramadan dah. Tuh. Ya, kita udah cita-cita nanti buka puasa mau biasa aja. Tapi begitu begitu siang lihat es kelapa muncul, pengen es kelapa. Ya, siang lihat kolak muncul, pengen kolak, bener ya. Karena kalau udah masuk yang namanya keinginan tuh Bu, hati-hati. Keinginan. Padahal kadang-kadang yang dibeli sesuai keinginan belum tentu sesuai kebutuhan. Betul nggak kira-kira? Ya kan? Itu yang harus dipahami ya. Jadi dalam pengelolaan uang hari ini Bu, konsentrasi sama kebutuhan dulu. Konsentrasi sama kebutuhan dulu. Jangan dulu terganggu sama keinginan. Karena keinginan ini merusak. Dan di situ ada godaan setan kata Allah tuh di surat 22 ayat 52. Jadi besok kalau bulan Ramadan Bu, nomor satu penuhi dulu kebutuhan. Kalau mau sahur, butuhnya sahur apa sih? Ya Bu, ya butuhnya sahur mungkin cuma makan. Kalau bisa 4 sehat 5 sempurna ya silakan. Kalau nggak bisa ya sesuai kebutuhan dan kemampuan ya. Nanti buka puasa. Buka puasa sesuai kebutuhan Bu. Apakah harus ada kolak juga, ada es buah juga, apa ada gorengan juga? Hati-hati nanti berlebihan. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah tidak suka orang yang berlebihan. Hati-hati di situ. Jadi di bulan Ramadan konsentrasi penuhi kebutuhan. Nanti di pertengahan bulan udah mulai sibuk-sibuk bikin apa? Apa beli baju lebaran. Konsentrasi sama kebutuhan. Ya. Karena kalau dibilang nggak punya baju, ada orang yang teriak-teriak nggak punya baju. Tapi begitu dicek di lemarinya, lemarinya 3 baju dia semua. Betul lah Bu? Ya kan? Ya Bu, hati-hati ya. Jadi silakan kalau memang butuh silakan beli gitu ya. Kalau butuh silakan beli sesuai kebutuhan. Jangan sampai keluar keinginan. Karena kalau sudah masuk keinginan, setan akan masuk ke dalam godaan di situ. Nah, yang ketiga, Bu, setelah kita selesai dengan urusan kebutuhan, apa sih yang harus disetting setelah kebutuhan ya, Bu? Apa yang disiapkan setelah memenuhi kebutuhan? Apa dulu kira-kira? Tabungan dulu apa sedekah dulu kira-kira, Bu? Kira-kira tabungan dulu apa sedekah dulu kira-kira? Setelah kebutuhan dipenuhi. Sedekah. Ada yang bilang tabungan. Tabungan, sedekah. Ayo, saya tungguin nih. Oke, kita lihat ayatnya ya, Bu. Ciri-ciri orang yang sholat. Ciri-ciri orang yang sholat. Ada di surat Al-Ma'arij. Ya, ada di surat Al-Ma'arij. Boleh Ibu Safera di salah 3 baca surat 70. Ayat 22, 23, 24. Silakan. Surat ayat berapa tadi, Ustaz? Maaf. Ayat 22, 23, 24. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Ma'arij ayat 22, 23, 24. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali orang-orang yang melaksanakan sholat, mereka yang tetap setia melaksanakan sholatnya, dan orang-orang yang dalam hartanya disiapkan bagian tertentu. Nah, satu lagi Bu, 25-nya. Bagi orang miskin yang meminta dan yang meminta. Nah, ya. Terima kasih ya Bu. Setelah kebutuhan Bu, langkah berikutnya itu adalah posting buat sedekah sebetulnya. Setelah kebutuhan terpenuhi, sedekah dulu Bu. Baru nanti berikutnya yang tabungan.
Jadi kalau sholat sudah selesai kan sedekah kan? Tuh. Kalau sholat sudah selesai kan zakat ya Bu. Jadi kalau kita sudah memenuhi kebutuhan, sholat itu kan kebutuhan kita ya Bu. Ya, jangan anggap sholat itu sebagai kewajiban saja, tapi sholat sebagai kebutuhan dan bukti rasa syukur. Jadi kalau kebutuhan sudah dipenuhi, apa berikutnya? Diposting buat sedekah. Jadi kalau setelah misalnya kita punya uang 5 juta sebulan, kebutuhan kita tiap bulan 3 juta, Bu. Berarti masih ada sisa 2 juta kan? Nah, dari 2 juta ini baru diposting buat sedekah. Diposting buat sedekah. Mau sedekah berapa persen? 5%, 10%, 2,5%, terserah. Minimum 2,5%. Makanya kalau balik lagi ke surat Al-Baqarah 219 tadi, infak itu, sedekah itu setelah kebutuhan kan? Kelebihan dari kebutuhan kan? Ya, kalau tadi yang dibaca sama Budiah di surat 2 ayat 219. Wa yas'alunaka madza yunfikun qulil afwa. Ya, kelebihan dari kebutuhan. Kebutuhan dari kelebihan dari kebutuhan. Nah, muncul tuh. Kalau posting buat umroh gimana? Umroh itu di luar kebutuhan lagi, Bu. Di luar sedekah lagi ya. Karena umroh itu kan jika mampu ya. Coba Bu Fitrianingsih di Pasuruan. Boleh baca Bu surat 3 ayat 96. Ya, 9, Ustaz. ya. 96 Surat, 97. surat 3 ayat 96 97. 96-97. Siap. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadah manusia ialah Baitullah yang di Mekah, yang Mm-mm. diberkati dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Ayat 97, padanya terdapat tanda-tanda yang nyata di antaranya makom Ibrahim. Mm-mm. Barang siapa memasukinya Baitullah, haji Ya. adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang-orang yang sanggup mengadakan Ya. perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingatkan kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Mm-mm. Shadaqallahul Azim. Oke, lihat tuh. Di surat 3 ayat 97 Allah bilang walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a alaihi sabila. Ilaihi sabila. Ya. Kalau umroh itu kan kalau mampu. Jadi kalau nggak mampu belum tentu. Kalau nabung buat umroh boleh nggak? Ya boleh. Tapi kan itu nanti jatuhnya tabungan kan? Pos tabungan. Pos tabungan itu setelah sedekah. Jadi kebutuhan dulu dipenuhi, baru pos sedekah, baru pos-pos tabungan yang lain. Mau tabungan beli rumah, mau tabungan jalan-jalan, tabungan umroh, itu masuknya di situ semua. Tabungan buat pulang kampung, tabungan buat beli baju baru, tabungan buat beli mobil itu di situ, Bu. Nomor 3. Ya. Jadi boleh nabung, Mama. Bahkan Allah perintahkan kita untuk memikirkan masa depan. Tuh. Ya. Jadi setelah kebutuhan dipenuhi, posting sedekah berapa? Dan ini pesan saya Bu ya. Sedekah ini posnya harus konsisten ya Bu. Harus konsisten ya. Maksudnya gimana? Kalau ibu konsistennya 2,5%, terus 2,5% Bu. Jangan bulan ini 2,5%, bulan besok seadanya. Nggak boleh. Karena yang dilihat sama Allah itu istiqomahnya. Jadi kalau ibu istiqomah di 5%, 5% terus tiap bulan Bu. Jangan kurang. Punya uang 5 juta, buat kebutuhan 3 juta, berarti sisa 2 juta. Ibu posting buat sedekah 5%, berarti 2 juta dikali 5% berarti 100 ribu. Itu 100 ribu tuh. Tapi konsistennya di 5%-nya ya. Kalau lebih boleh ya makin banyak makin bagus dong. Maksimal sepertiga ya. Maksimal sepertiga. Saya insya Allah Bu mengikhtiarkan 10%. Cuma saya bukan dari kebutuhan, dari duit semuanya. Terima uang 1 juta langsung keluarin 10%. Dan saya istiqomahkan di situ. Masya Allah. Allah kasih terus rezekinya insya Allah. Tuh, tuh, ya. Karena disitulah ujiannya. Banyak orang yang hari ini salah dalam bersedekah karena dia tidak konsistennya tadi. Tidak istiqomah. Tuh. Nggak harus 10%. Tapi minimal 2,5%. Makin besar makin bagus. Maksimal sepertiga. Jadi kalau kita punya uang 5 juta, kebutuhan 3 juta. 2 juta inilah yang kita hitung sebagai bagian yang bisa diinfakkan. Hitung berapa persen pos sedekah kita. Kalau 5% berarti 5% kali 2 juta. Ya. Tuh.
Nah, yang 5% ini boleh dibagi dua ya. Mau di 2,5% sedekah, 2,5% zakat. Boleh, silakan. Kalau sedekah mau dibagi sendiri, silahkan. Boleh, Bu Sri Mulyati. Sedekah itu bacanya di surat 2 ayat 215. Silahkan. Satu-satu ya Bu, wakaf nanti kita bahas. Surat 2, 215. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, harta apa saja yang kamu infakkan, hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan, dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan. Maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui. Nah, Terima lihat. kasih Ustaz. Semoga Allah muliakan dan bahagiakan semua. Amin ya rabbal alamin. Allah bilang apa? Wa yas'alunaka maza yunfiqun. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakini wabnis sabil. Ya, ini urutan-urutannya nih. Mereka bertanya apa yang kepada siapa apa saja yang harus diinfakkan. Kepada siapa saja dibagikan. Nomor satu urutannya orang tua. Yang kedua orang dekat, kerabat. Ya, kerabat bisa tetangga dekat, bisa saudara dekat, saudara jauh. Saudara itu kan kerabat semua ya. Tetangga kiri kanan itu termasuk orang dekat. Itu urutannya. Sedekah silakan bagi sendiri. Tapi kalau zakat nggak bisa ya, Bu. Zakat itu harus pakai dalil surat 9 ayat 60. Silakan Bu Zalia. Surat 9 ayat 60. Bentar ya Ustaz. Nah, 960. ya, Oke, makasih Ustaz. ya sama-sama. Surat At-Taubah, surat ke-9 ayat 60. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya, mualaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Nah, Allahumma baik. arhamna bil Quran. Amin ya Rabbal alamin. Barakallahu fiik Ustaz. Baik, barakallah. Terima kasih Bu Zalia. Lihat. Kalau zakat Bu, ini harus ikut dalil ini Bu, surat 9 ayat 60. Dan ada satu bagian adalah penerimanya adalah amil amil zakat. Makanya zakat nggak bisa dibagi sendiri Bu. Meskipun di tetangga kita ada orang miskin sebelahnya, nggak bisa bayar zakat, bagi sendiri nggak bisa. Karena ada hak amil di situ. Yaitu Pak Bu Ani Hartono syarat haul nanti lagi ya. Nanti kita bahas ya. Ini saya baru bahas tentang cara bayarnya dulu nih. Iya kan? Nanti mungkin Meaningful Ways perlu bikin lah kajian tentang khusus pengelola apa cara bayar zakat, cara ngitungnya dan lain-lain gitu. Ya, sebentar sabar dulu. Ya. Eh, Bayar zakat itu caranya harus ke amil zakat, nggak bisa bayar sendiri. Cuma sayangnya di Indonesia hari ini orang taunya amil zakat kapan? Nanti adanya pas Ramadan doang. Itu zakat fitrah doang, Bu. Padahal ada zakat lain yang di luar zakat fitrah kan? Ya, Yang mungkin haulnya terjadi bukan di bulan Ramadan itu yang tadi Bu Ani Hartono tanyakan tuh. Ya. Jadi yang namanya zakat itu harus dibayar ke amil karena ada hak amil di situ. Bayangkan Bu, kalau semua orang Indonesia bayar zakat dengan cara yang benar, kira-kira itu Bu, marbot masjid, imam masjid, kira-kira mereka dapat hak yang pantas nggak Bu kira-kira Bu? Ya nggak? Coba saya miris loh Bu, ada imam masjid, suaranya bagus, rajin, tuh begitu ditanya berapa Pak dapat kafalahnya 500.000 sebulan. Tuh. Sedih nggak kita Bu? Padahal dia dapat hak zakat loh itu Bu. Dia kan habis waktunya ngurusin masjid sehingga nggak bisa kerja kan? Ada dalilnya nggak? Ada dalilnya Bu. Bu Ningsi boleh baca di surat 2 ayat 273. Silahkan. Surat 2 273. Surah 2 surah Al-Baqarah ya Ustaz ya.
Ya. Seratus berapa Ustadz? Maaf. 273. 273. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Baqarah ayat 273. Yang artinya, apa yang kamu infakkan adalah untuk orang-orang fakir yang terhalang atau usahanya karena jihad di jalan Allah, sehingga dia yang tidak dapat berusaha di bumi atau orang lain yang tidak tahu menyangka bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena mereka menjaga diri atau dari meminta-minta. Engkau Muhammad mengenal mereka dari ciri-cirinya. Mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain. Apapun harta yang baik yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Sadaqallahu aladzim. Terima kasih banyak Bu. Lah, Bu. Nih lihat. Kata Allah ada orang-orang fakir. Fakir sama miskin beda ya Bu. Kalau fakir itu kurang. Kalau miskin tuh bisa mental ya Bu. Mental miskin. Banyak hartanya tapi mentalnya mental miskin. Kalau fakir tuh memang dia kurang. Lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillah. Yaitu orang-orang yang fakir. Karena dia habis waktunya buat berjuang di jalan Allah. La yastati'una dorban fil ar. La yastati'un. Dia tidak bisa dorban fil ar. Berjihad, berikhtiar di dunia. Tuh. Lah kalau ada marbot masjid, imam masjid yang habis waktunya ngurusin masjid, berarti kan dia udah nggak bisa ikhtiar kan? Nggak bisa dagang, nggak bisa kerja, memang habis ngurusin masjid. Itulah dia makanya kenapa zakat harus bayar ke amil zakat karena bisa dibayar ke mereka tuh. Tuh. Ada hak amil, ada hak orang-orang yang ngurusin masjid di sana. Tuh. Makanya kenapa zakat tidak bisa dibayar sendiri, harus dibagi lewat amil zakat. Kan miris ya Pak. Kita butuh imam yang suaranya bagus, kita butuh masjid yang rapi, yang bersih. Coba. Tapi orang yang diminta ngurusin masjid nggak dikasih apa-apa. Kalau dia kaya, punya bisnis di luaran, alhamdulillah. Lah kalau ternyata dia nggak kerja, nggak kaya, nggak punya usaha, coba bayangkan. Ya, itu kewajiban siapa? Kewajiban kita yang berharta, Bu. Kewajiban kita yang harus bayar zakat di situ. Ya, gitu ya. Ya, jadi sedekah sama zakat beda ya. Sedekah bayar sendiri boleh, zakat harus bayar lewat amil. Nah, urusan bayar zakatnya boleh ikut haul, boleh tidak. Ya, mau ikut haul dulu setelah nyampe nisab setahun sekali silahkan. Nggak nyampe haul boleh nggak? Ya, boleh-boleh saja. Bedanya apa? Kalau sudah nyampe nisab dan sudah haul 1 tahun berarti wajib. Kalau tidak dibayarkan dosa besar bahkan musyrik. Tapi kalau bayar zakatnya sebelum nyampe nisab dan belum sampai haul berarti ini istimewa. Belum wajib dia udah bayar zakat, bener nggak Bu? Ya kan? Berarti istimewa kan? Sunnah jatuhnya ya. Sunnah itu istimewa lah Bu. Dilakukan berpahala, tidak dilakukan rugi gitu. Jadi istimewa tuh. Ya. Nah ini pertanyaan yang paling banyak. Infak dan sodako banyak apa enggak? Infak dan apa bedanya apa? Oke, gini Bu, gini. Gampangnya ya, gampang. Infak itu kalau di dalam Quran bisa jadi belanja, nafak, bisa infak bisa diartikan belanjakan, bisa diartikan eh, nafakoh, nafkah, bisa diartikan sedekah juga, infak juga. Jadi yang gampangnya gimana gini, Bu, kalau Ibu punya rumah, ya, Ibu punya rumah, begitu masuk pintu di dalamnya ada kamar, ini kamar tamu, ini kamar utama, ini kamar pembantu, ya. Nah, nama besarnya itu infak. Begitu buka pintu di dalamnya ada sedekah, ada zakat, ada wakaf. Tuh. Itu infak semua. Ada belanja, Bu. Ibu belanja buat kebutuhan hari-hari itu infak juga loh, Bu. Nafakoh namanya. Ya, nafakoh. Jadi rumah besarnya begitu. Gampangnya gitu ya. Jadi kalau ibu kasih ke masjid, ya sedekah jatuhnya. Kalau ibu pembangunan masjid, beliin pasirnya atau beliin batanya, berarti wakaf. Oke, saya stop di sini ya, karena larinya kemana-mana. Oke, balik lagi ke setelah kebutuhan terpenuhi, tahap berikutnya adalah
penuhi sedekahnya. Penuhi sedekahnya. Ya, yang penting istiqomah ya. Dan standarnya pakai persentase, jangan standar fix. Jadi kalau rezeki kita nambah nanti, bulan ini rezeki kita 5 juta. Bulan depan rezeki kita 10 juta. Anggaplah kebutuhan kita sama-sama 3 juta. Berarti kan kelebihannya bulan depan kan 7 juta kan? Kita mau sedekah 5%, berarti 5% dari 7 juta. Tuh, ya, 350.000. Ya, gitu ya Bu ya. Jadi konsisten kita di hadapan Allah tuh jadi istiqomah disebutnya. Oke. Nah, kalau sudah urusan sedekah, apa urusan berikutnya? Baru masuk tuh yang namanya tabungan. Tabungan, ya. Silakan baca surat 2 ayat 197. Ibu balik lagi ke Budia di Tegal. Surat 2 ayat 197. Belum di-unmute, Bu. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Musim haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi. Barang siapa mengerjakan ibadah haji dalam bulan-bulan itu, maka janganlah dia berkata jorok atau rafas, berbuat maksiat dan bertengkar dalam melakukan ibadah haji. Segala yang baik yang kamu kerjakan, Allah mengetahuinya. Bawalah bekal, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Oke. Terima kasih, Pak. Terima kasih Budia. Lihat di sini ada kata-kata watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Kumpulkanlah bekal, bawalah bekal. Tetapi ya, watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Kumpullah bawalah bekal, kumpulkan bekal. Tapi Allah bilang gini, tapi bekal terbaik adalah takwa. Surat 2 ayat 197. Kok Allah bilang bekal terbaik adalah takwa, Bu? Yang namanya nabung itu nggak wajib loh ya. Yang wajib nih urutan satunya kebutuhan. Yang penting berikutnya adalah sedekah. Punya tabungan wajib apa enggak? Enggak. Yang penting takwa. Jadi inilah keadilannya Allah. Allah tuh maha adil. Buat mereka yang hari ini dilapangkan hartanya, silahkan nabung. Tapi jangan sombong dengan tabungan. Karena bekal terbaik adalah takwa. Lalu kita yang hari ini tidak dilapangkan rezekinya, nggak usah kecil hati kalau nggak punya tabungan. Karena tabungan terbaik adalah takwa. Dapat nggak ininya, poinnya? Ya, dapat poinnya ya Bu. Yang dilapangkan silahkan nabung, tapi jangan sombong dengan tabungannya. Karena kadang-kadang kan ngomongnya begini ya, tenanglah tabungan saya banyak tuh. Santailah buat anak sekolah, duit anak sekolah sampai lulus kuliah udah siap saya. Hati-hati Bu ngomong begitu ya Bu. Kenapa? Karena kata Allah yang paling penting itu bekal takwa. Lalu yang hari ini miskin, belum punya uang atau uangnya pas-pasan gimana? Nggak usah kecil hati. Nggak usah kecil hati. Kan banyak yang kecil hati ya Ustadz. Mana mungkin saya bisa umrah Ustadz. Orang saya nggak punya tabungan. Nah kecil hati tuh. Bu, saya juga nggak terlalu banyak tabungannya. Bahkan tiap bulan tabungannya kepake lagi. Tapi umroh saya besok Bu. Tanggal 4 Maret besok saya umroh. Kok bisa? Ya Allah Maha Kaya. Sudah. Ya. Allah Maha Kaya Bu. Sampai hari ini juga saya belum kepikiran apa tuh koper belum saya apa yang beli belum ntar aja lah tuh. Kenapa? Karena bekal terbaik adalah takwa. Tuh. Tetap harus punya persiapan, iya. Tapi kalau nggak punya sudah, yang penting takwa dulu. Inilah apa adilnya Allah ya. Yang kaya boleh nabung, tapi ingat jangan menyandarkan keamanannya pada tabungan. Karena tabungan terbaik adalah takwa. Ya. Yang miskin, yang kepepet, yang pas-pasan, nggak usah kecil hati. Kenapa? Karena bekal terbaik adalah takwa. Tuh, ya biasanya mohon maaf ya Bu, saya ini dengan izin Allah banyak orang curhat, banyak orang nanya, ya pertanyaan mereka gitu. Kalau udah sakit ya Ustadz, saya sakit, mana bisa sembuh kalau saya nggak ke dokter? Kan nggak ke dokter harus bayar, duitnya nggak ada. Nah, kecil hati kan? Bu, saya cuma percaya satu hal saja, Bu. Di kepala saya begini, saya tanamkan di kepala saya. Kalau Allah takdirkan saya sakit dan saya nggak dikasih duitnya, berarti Allah sendiri yang akan menyembuhkan penyakit saya.
Tapi kalau Allah takdirkan saya sakit dan Allah kasih duitnya ke saya buat berobat, berarti saya disuruh sedekah ke rumah sakit. Nah, gitu aja. Disuruh sedekah saya. Ya, tuh. Ke dokter, datang ke dokter suruh sedekah ke Pak Dokter tuh jalan-jalan. Tuh. Jadi di kepala saya simpel aja udah. Jadi kalau pas sakit nggak punya duit, ya berarti Allah sendiri yang sembuhin. Udah, tinggal istirahat, positive thinking, jangan banyak prasangka buruk ya. Kalau pas sakit, pas ada duit, ya sudah berangkat ke dokter tanpa harus ngeluh. Aduh, punya duit malah dipakai buat bayar dokter. Ya bisa jadi emang itu rezekinya dokter yang harus keluar lewat kita. Udah itu aja. Sederhana jadinya hidup ini ya. Tuh. Clear ya Bu ya? Jadi di bulan Ramadan besok sama saja mau bulan Ramadan mau di luar Ramadan sama. Satu, penuhi dulu kebutuhan. Dua, budgeting buat sedekah dan zakat bagi dua ya. Kalau 5%, dua setengah, dua setengah. Tuh. Kalau nggak mau, kalau belum nisab zakat lalu mau ngambil sedekah semua 5% silakan. Bagi ke sedekah semua silakan. Yang ketiga baru siapkan untuk tabungan. Dan tabungan yang utama Bu, sebelum tabungan yang mewah-mewah adalah tabungan buat apa namanya ya? Tabungan buat kebutuhan primer ya. Misalnya buat biaya sekolah anak pas nanti SMP naik SMA. Itu yang diutamakan itu. Artinya apa? Tabungan untuk kebutuhan ya. Tabungan untuk kebutuhan. Bukan tabungan untuk keinginan, beda ya. Ya. Kan yang harus dipenuhi kan kebutuhan. Nanti kalau nanti kita sudah di fase memenuhi punya tabungan, tabungan pertama adalah tabungan untuk kebutuhan. Yang rumahnya ngontrak berarti harus punya tabungan buat kontrakan. Ya, yang anaknya masih sekolah berarti harus tabungan buat daftar anak sekolah naik kelas nanti pindah SMP ke SMA. Nah, itu tabungan untuk kebutuhan. Tuh. Bagaimana membedakan kebutuhan sama keinginan? Ayo, Bu, kebutuhan sama keinginan cara bedainnya gampang. Cara bedainnya tuh gimana? Kira-kira ada yang tahu? Bu Dia nih udah nyalain mic dari tadi. Kira-kira apa Bu cara bedain kebutuhan sama keinginan? Kebutuhan itu harus dipenuhi, misalnya kebutuhan pokok, makan, minum, Ya. Keinginan kalau misalnya tidak dipenuhi sekarang bisa-bisa aja. Ya, betul Bu. Kebutuhan itu mutlak harus dipenuhi Bu. Kalau keinginan enggak. Contoh, makan itu mutlak harus dipenuhi ya. Betul nggak? Tapi kalau makannya pengen steak misalnya, makannya pengen di restoran, itu nggak mutlak Bu, bener nggak? Ya nggak? Ya, bayar utang apa bayar piutang? Bayar hutang ya. Bayar hutang itu kebutuhan dong. Kan kita butuh tuh untuk bayar hutang ya. Ya, jadi kalau orang yang berhutang wajib zakat apa enggak? Tidak ya. Salah satu mustahik zakat adalah orang yang berhutang kan. Jadi gitu ya. Kebutuhan sama keinginan ngebedainnya gampang sekali. Kebutuhan tuh mutlak harus dibeli. Suka nggak suka harus dibeli. Tuh. Misalnya apa? Minyak goreng. Suaminya mah nggak butuh, Bu. Istrinya butuh. Ya kan? Meskipun kita nggak makan minyak goreng, nggak minum minyak goreng, tapi mutlak harus beli minyak goreng. Ya harus dibeli, mau nggak mau. Ya. Yang punya motor, beli bensin itu mutlak apa enggak? Mutlak kan? Mutlak. Harus dibeli itu. Makanya eh, nggak mungkin orang punya motor tapi nggak mau beli bensin. Tapi ada orang yang punya motor tapi nggak mau ganti oli, Bu. Padahal ganti oli itu mutlak. Karena kalau nggak ganti oli nanti rusak motornya. Kalau rusak, berarti lebih lebih utama lagi tuh, lebih jolim lagi terhadap motornya kan. Oke, saya pikir materinya memang cuma segitu, nggak banyak-banyak amat. Nggak banyak-banyak amat. Tapi saya sudah lihat komentar-komentar tadi panjang banget nih yang mau nanya. Ya, Kang Irgi ini udah hampir jam 9 kurang. Saya pikir kita geser ke pertanyaan aja ya. Sekali lagi saya simpulkan cuma 3 ya. Satu, penuhi dulu kebutuhan, posting buat sedekah, baru nanti persiapan buat tabungan. Tapi tabungan utama adalah tabungan buat kebutuhan. Ya, tabungan buat kebutuhan, baru nanti tabungan buat hal-hal yang lain. Gitu. Kalau alam bisawab, silakan Kang Irgi. Baik, Masya Allah, Tabarakallah, Alhamdulillah. Sebelumnya terima kasih Ustaz, jazakumullah khairan katsir atas materinya.
Alhamdulillah kita dapat banyak nih ayah bunda, sahabat-sahabat semuanya. Namun sebelum itu, Ustadz, Masya Allah, ini Irgi sudah di-spill di awal karena ada hadiah atau misalnya bukan hadiah ya Ustadz. Eh, Baik. ini hadiah ilmu yang harus didapatkan dengan perjuangan. Hmm. Kenapa? Karena Irgi dengar-dengar Ustadz meluncurkan atau Oh launching ya. e-course baru. Nah, boleh di-spill Ustadz e-course apa nih? Alhamdulillah, saya syutingnya udah sebulan yang lalu Kang Irgi. Dan Masya Allah. qadarullah ini eh, saya pikir semua perlu ya e-course tentang keuangan sesuai syariah ya. Itu supaya kita bebas hutang lah, bebas kan ada dalam dunia keuangan tuh ada yang namanya free apa namanya sih? Bebas freedom apa Freedom namanya? finansial, Ustadz? Apa? Freedom finansial, Financial financial freedom. freedom. Ya Tuh, betul. ya. Tuh. Kita perlu masuk ke area itu supaya apa? Supaya yang dakwah nggak terganggu dengan kebutuhan dapur, ya Bu. Ya. Dan bahkan lihat kalau kita baca Quran Kang Irgi ya, ada di surat 2 ayat 240. Ini orang-orang yang meninggal dunia. Itu dulu sebelum diturunkan ayat yang lain, Allah bilang apa? Suruh meninggalkan wasiat harta sebanyak buat istrinya sebanyak untuk keperluan 1 tahun. Coba bayangkan. Tuh. Walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli ghaira ikhraj. Coba. Dulu itu ayat yang turun pertama ini nih. Dulu disyaratkan laki-laki kalau meninggal dunia harus meninggalkan wasiat buat istrinya biaya hidup 1 tahun supaya nggak keluar rumah. Tuh, bayangkan. Atau kalau kita nggak mampu mengelola keuangan dengan baik dan benar, mungkin nggak nyampe ke situ Kang Irgi. Tuh. Tapi secara umum, e-course-nya adalah membahas hal-hal yang basic dulu ya. Nanti kalau mau teknis yang lebih mendalam mau nggak mau harus digabungkan dengan apa itu dengan ilmu-ilmu keuangan ya mau nggak mau itu harus tuh ya ini yang disampaikan di e-course itu eh, bagaimana pengelolaan keuangan secara syariah secara Islam yang akhirnya nanti mudah-mudahan Allah mampukan kita bisa nyampe ke financial freedom terutama apa terutama nggak punya utang apalagi utang riba itu ujungnya di situ manusia kalau hidup tanpa hutang wah bahagia banget ya gitu dia walau alam bisawab. Masya Allah, terima kasih Ustaz. Alhamdulillah nih ayah bunda, sahabat-sahabat seperti yang disampaikan oleh guru kita Ustaz Dina Firmansyah bahwa Masya Allah beliau meluncurkan e-course baru, Alhamdulillah, yang berjudul Anti Hutang dan Riba. Nah, ayah bunda bisa lihat tuh di layar. Nah, Irgi Alhamdulillah sudah eh, ada nih, Masya Allah. Nah, materi yang akan didapat oleh ayah bunda, sahabat-sahabat apabila memesan e-course ini adalah yaitu yang pertama sampai yang ketujuh dari mulai pembukaan sampai bersyukur. Kita sama-sama memahami akar utama perilaku berutang. Kemudian dampak buruk berhutang itu apa dan juga membangun mindset cukup dengan rezeki yang ada. Kemudian cara mengidentifikasi dan menghindari godaan konsumtif. Kemudian cara hidup berlimpah tanpa harus berhutang. Masya Allah. Ini sebetulnya investasi ataupun harganya ayah bunda 149.000 kemudian diskon menjadi 59.000 kemudian spesial launchingnya pada malam hari ini adalah 49.000. Masya Allah tabarakallah ini supaya kita bebas hutang dan juga bebas riba. Nah ayah bunda mungkin ada yang ingin bertanya, Mas Irgi, e-course itu apa? Apakah webinar? Nah, jadi bukan webinar ya, Ayah Bunda. E-course itu adalah video yang bisa diakses kapanpun dan dimanapun. Nah, jadi seperti kita menonton video YouTube, nah aksesnya itu terbatas, hanya orang-orang yang memiliki e-course tersebut. Nah, Ayah Bunda kalau ingin memesan e-course-nya dan membutuhkan nih, Ustadz, saya pengen financial freedom, saya pengen bebas hutang, saya pengen cukup apa yang telah Allah anugerahkan kepada saya. Nah, insya Allah ini akan bermanfaat untuk ayah bunda semuanya. Jadi insya Allah ada 7 video ayah bunda yang bisa diakses tanpa batas, tanpa waktu kapanpun dan dimanapun. Nah,
Tinggal diklik Ayah Bunda di link biru yang di kolom komentar. Kalau menggunakan laptop, kalau menggunakan HP, Irgi izin coba tutorialkan. Nah, di sini ada link biru. Ayah Bunda tinggal klik ya, diklik. Terus kemudian ada tampilannya itu. Kalau misalnya ada di sini pratinjau ini dan sebagainya, lanjutkan ke tujuan langsung. Nah, di sini seperti yang disampaikan tadi, ada materi yang didapatkan sampai ke 7 video. Kemudian ada data penerimanya. Nah, Ayah Bunda bisa isi namanya siapa, Irgi misalnya. Kemudian nomor WhatsApp-nya 0882 20748173. Kemudian diisi emailnya sesuai dengan ayah bunda pakai sehari-hari. Kemudian masukkan kota dan kecamatan. Nah, karena Irgi tinggal di Wagir di Kabupaten Malang, jadi diklik, dipilih, kemudian di sini langsung muncul. Nah, langsung beli sekarang. Setelah ayah bunda ngeklik yang merah ini, nah ayah bunda tinggal menyalin sejumlah nominal yang ada di layar. Jadi seperti itu. Kemudian salin transfer ke nomor rekening Meaningful Waste 766 711 3339. Kemudian bisa bisa melalui GoPay ataupun dan sebagainya, dana-dana yang lain. Nah, itu silahkan Ayah Bunda M-Banking, baik itu misalnya bank yang lainnya itu silahkan. Ini kesempatan yang Ayah Bunda bisa dapatkan pada malam hari ini, insya Allah akan bermanfaat bagi kita. Nah, langsung konfirmasi pembayaran setelah itu. Nah, pemilik nomor rekeningnya siapa, kemudian upload bukti transfer. Kalau terkendala, bagaimana Mas Irgi? Ini nggak bisa upload bukti transfer. Nah, kadang-kadang kan ada gadget yang seperti itu. Nah, Ayah Bunda bisa langsung hubungi Kak Zahra saja. Insya Allah nanti Kak Zahra akan membalas ayah bunda semuanya. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Nah, Masya Allah, sebelumnya alhamdulillah Ustadz dan ayah bunda semuanya, ya Irgi pun alhamdulillah punya e-course nih, salah satunya kemarin tentang mengelola keuangan. Kemudian di sini ada bonusnya. Nah, bonusnya setiap ayah bunda sahabat-sahabat membeli e-course ini dapat video, 3 video dari Bunda Ambar, yaitu seni memahami anak. Masya Allah. Nah, jadi contoh videonya itu seperti ini. Jadi eksklusif di video yang ayah bunda sudah punya. Tinggal di play saja. Nah, Masya Allah, tabarakallah. Langsung muncul. Lanjutkan perbincangan kita ke bagian ke-6. Nah, Masya Allah. Yaitu prioritas Alhamdulillah. Seperti itu ayah bunda semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Langsung ke Q&A. Masya Allah. Bu Zaliah, apakah ingin bertanya? Enggak kayaknya, Kang Irki. Oke, kalau tidak bertanya, Nanya Ustadz, nanya. Oh, mau nanya. Silakan. silakan Bun. Afan Ustadz, jazakumullah khairah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Ana mau nanya. Ana dulu sebelum almarhum meninggal, setelah almarhum meninggal, aneh niat. Niat apa nazar ya? Pokoknya Ana bilang gini, Ana pengen potongin hewan kurban atas nama beliau di masjid dekat rumah. Ya. Terus yang kedua, beliau itu menjelang dia kan dia udah lama sebenarnya sakit, cuman dia pengen megang uang sehingga dia sebelum dirawat itu kan 3 tahun cuci darah itu sebelum 3 tahun itu sebelum dia mau dirawat itu dia pengen pegang uang sehingga di beliau apa tuh ngadain apa kebun duren sama sawahnya. Setelah Ane belajar, Ane pernah belajar di pesantren anak Ane yang kecil itu, ternyata penggadaian itu tidak Islami, tidak syariah gitu, Ustadz. Karena hasilnya itu diambil sama yang tempat kita nggade itu, seharusnya kan nggak boleh dipakai kan seharusnya gitu. Nah, Ane takut gitu. Sementara itu belum sempat kami bayar, Ustadz. Ane takut
imbasnya ke beliau gitu. Jadi yang Ane mau tanyakan tadi kan kita belajar tentang zakat, infak, sodakoh gitu ya Ustadz. Nah, Ya, selama ini Ane itu bayar zakat zakat tiap bulan Ustadz sama infak beras gitu Ustadz. hmm, Sedangkan kata Ustadz tadi orang yang berhutang itu tidak wajib bayar zakat. ya. Apakah harus Ane tabungin dulu biar lunas hutang ini atau Ane bayar zakat gitu? Haulnya berapa sih ya Ustadz? Sebenarnya Ane belum belum nyampe haul, masih jauh. Belum Cuman belum yang sampai pengen nisab, pengen bayar zakat gitu. belum sampai nisab ya. Oh ya nisab, maaf, maaf. Iya nisab maksudnya. Ya, ya, Nisabnya oke. kalau sekarang tuh berapa Ustadz? Sama 84 atau 85 gram emas kalau uang. Enggak, kalau diuangkan jadi berapa Ustadz? Ya, dihitung berapa harga emas sekarang ya? 1,6 ya. Ya. Nanti. Mm-mm. Jadi Bu Zalia, kalau ibu punya hutang dan ibu mau bayar zakat ya boleh saja. Kan saya bilang tuh tidak wajib. Ya, beda antara tidak wajib sama tetap mau bayar gitu ya. Ya kan? Orang yang Hmm. punya hutang itu bukan muzaki tapi mustahik. Dia harusnya terima tuh. Kalau hutangnya untuk hutang urusan premier ya, primer. Tuh, misalnya Hmm. dia berhutang untuk makan, berhutang untuk kebutuhan primer, itu malah dia harusnya dapat zakat. Tapi kalau orang yang dapat zakat mau berzakat boleh apa enggak? Ya boleh-boleh Boleh. saja, cuma tidak wajib gitu ya Bu. Jadi Hmm. dipahami bahasanya tidak wajib itu bukan berarti nggak boleh bayar zakat, boleh saja. Cuma utamanya apa? Utamanya ya bayar hutang dulu. Karena hutang itu kalau nggak dibayar atau belum lunas sebelum meninggal dunia, pada saat meninggal dunia, itu Rasulullah nggak mau nyolatin soalnya. Kecuali ada yang menjamin membayar hutangnya. Makanya kan kalau ada yang meninggal dunia kan selalu kan keluarganya nanya kan, jika ada yang mau almarhum berhutang, silakan hubungi keluarganya ya. Tuh. Supaya apa? Supaya nanti diurus sama keluarganya, sehingga kalau diurus sama keluarganya berarti hutangnya pindah ke keluarganya. Makanya orang ini yang meninggal ini berhak disolatkan, kan begitu. Gitu ya Bu ya. Hmm. Jadi harusnya hutang dibayar duluan. Tuh. Kalau suami ibu berhutang misalnya, lalu meninggal dunia, lalu ibu ambil hutangnya ditanggung sama istrinya yang masih hidup, ya berarti kan dia lunas hutangnya tuh Bu. Yang punya hutang berarti Hmm. ibu kan nanti kan. Tuh. Makanya boleh dia disolatkan. Jadi harusnya ya ibu memenuhi hutang dulu. Kalau pernah berjanji pengen potong kambing atau potong apapun buat beliau, saran saya tetap hutang duluan yang di diberesin. Utamakan. Iya, Oh. karena hutang itu efek apa wajib ya, wajib Hmm. tuh. Dan itu wajibnya muakkadah, wajib banget gitu ya. Jangan sampai kita mati masih punya hutang. Itu aja. Ya Bu ya. Jadi kalau nanti udah hutangnya sudah lunas, lalu ibu mau memenuhi nazarnya tadi, kalau itu nanti nazar, kalau itu disebutnya nazar, ya itu baru potong kambingnya gitu. Sip. Jadi utangnya dulu ya Ustadz ya. Iya harus hutang duluan dong Bu. Ya kan. Coba kalau yang belajar akuntansi dah, kan di sebelah kiri harta, sebelah kanan hutang. Hutang jangka pendek sama hutang jangka panjang itu kan disusunnya hutang jangka pendek paling atas kan, hutang jangka panjang paling bawah. Kenapa coba? Ya karena itu sesuai urutan bayar kan. Ya di sisi Oh. harta sebelah kiri, ya harta lancar sama harta tidak lancar disusunnya kan sesuai urutannya tuh, paling atas harta lancar, paling bawah harta tidak lancar. Jadi piutang-piutang yang tidak lancar taruhnya paling bawah tuh, sehingga secara secara teori akuntansi yang paling atas tuh yang harus duluan dibayar gitu loh. Gitu ya Bu Zalia ya. Jadi hutang tuh harus duluan dibayar gitu. Sip, wallahu alam bishawab. Jazakumullah khairan Ustadz. Wayakum. Di sini ada banyak ini nih Kang Irgi yang komen-komen ya, contohnya apa sedekah buat orang tua, ya orang tua itu nomor satu ya kalau sedekah ya. Tadi ayatnya udah kita baca surat 2 ayat 215. Wa yas'alunaka maza yunfikun kul ma anfaqtu min khairin falil walidaini, nomor satu buat orang tua, wal akrobin yang kedua orang dekat kerabat. Tuh. Ada di surat Al-Baqarah 215. Apalagi ya di sini ya. Ustadz kalau hutang bank sebelum lunas sudah meninggal, bagaimana Ustadz perjanjian lunas? Ya kalau memang perjanjian sama banknya lunas, ya itu lunas sudah Bu. Tapi mohon maaf ya,
Kalau utangnya mah lunas karena banknya sudah mengakadkan demikian ya lunas sudah. Ya. Ya kan memang udah perjanjiannya begitu. Nanti kalau meninggal lunas. Saya sering begini Kang Irgi. Misalnya saya ngutang sama temen gitu ya. Saya bilang sama dia, Kang, kalau ketemu di jembatan lunas ya. Gitu. Lah kalau perjanjiannya begitu ya lunas Ibu ya. Gitu. Kali aja ada yang perjanjian utangnya begitu, ketemu di jembatan lunas gitu kan. Tuh, udah. Suka bercanda gitu, Ustaz. Ketemu lunas ya, gitu. Iya, gitu. Ya, pokoknya kalau udah kesepakatannya begitu, ya kalau udah meninggal dunia lunas. Dan itu lunas secara hukum. Hutang piutangnya ya, saya nggak bahas dosa ribanya, gitu ya. Tapi secara hutang hutang piutangnya ya lunas karena bank mengakadkannya demikian. Ustadz, kalau gadai emas di Pegadaian tapi tidak ditebus bolehkah? Karena biasanya nilai jual emas di Pegadaian lebih mahal eh, daripada di toko emas, Bu. Yang namanya gadai. Gadai itu muncul sebagai karena adanya hutang ya. Gadai itu ar-rohan. Ar-rohnu huwa al-malul ladzi yuz'alu wasiqatan bid-daini liyustawfa fi thamanihi in ta'azzara istifa'uhu mimman huwa alaih. Harta yang dijadikan jaminan atas hutang. Bu. Jadi gadai itu secara umum boleh, mau gadai emas, mau gadai motor, boleh saja. Kenapa ada gadai? Karena ada hutang. Nah, hutangnya ini yang nggak boleh ada ribanya. Hutang di Pegadaian ada ribanya nggak? Ada ribanya. Makanya saya nggak mau ngutang lagi. Gitu ya, ya gitu. Oke. Urusan harga emasnya nggak ada masalah, saya mau di Pegadaian lebih mahal, di toko emas lebih murah, itu bukan bukan poin. Poin utamanya utangnya ada ribanya nggak. Harusnya nggak boleh ada ribanya. Dan gadai itu adalah jaminan harta yang diberikan sebagai jaminan atas hutang. Boleh berhutang silahkan, yang penting tidak ada ribanya. Sedekah buat orang yang sudah meninggal boleh boleh dong. Terus apa lagi ya? Sukron Bu Siti udah konfirmasi. Oh salah, beda. Saya cari-cari dikit-dikit aja ya. Apalagi nih? Mana lagi? Terus kalau saat ikos ada pertanyaan gimana? Gimana Kang Irgi? Pas nonton ikos ada pertanyaan gimana? WA Ustadz Irgi. Yang udah punya DM IG saya biasanya pada DM IG Bu ya. Yang punya WA saya biasanya pada WA. Terus berikutnya apa lagi? Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, adakah cara kiat dalam hal pencatatan pengelolaan keuangan kita? Mohon penjelasannya. Bu, yang namanya pencatatan keuangan ya Ibu harus belajar pencatatan keuangan. Nggak bisa enggak. Ibu harus belajar pencatat minimal buku kas lah. Kalau Ibu sebagai ibu rumah tangga, ya belajar pencatatan buku kas saja. Ya, uang masuk, uang keluar, ya itu aja sederhana sekali. Saldo, uang masuk, uang keluar, saldo, dah itu ya. Dan itu harus belajar sama orang yang ahli keuangan. Saya bukan ahli keuangan, cuma tahu dalilnya dan saya belajar tentang keuangan. Cuma saya nggak mengatakan saya ahli keuangan. Saya tahu saja. Cuma kalau mau belajar teknik lebih mendalamnya, jangan saya, cari orang yang memang ahli di bidang keuangan. Ya. Oke, Kang Irgi itu saya nggak tahu masih ada nggak pertanyaan-pertanyaan yang belum dijawab di komen-komen. Nah, itu ada Bu Sri Mulyati mulai raise hand, silakan. Masya Allah, terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, silahkan Bu Sri Mulyati langsung kepada Gurunda. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Bu, silakan Bu Sri. Ustadz, saya mau menanyakan nih, kalau misalnya buat kebutuhan sehari-hari itu secara matematik itu masih kurang gitu, Ya, tapi masih punya simpanan ya, simpanan itu mungkin dari apa hasil kerja nabung dari sebelum-sebelumnya gitu. Itu masih punya kewajiban nggak untuk bersedekah, Ustadz? oke. Ini yang saya bingung. Saya Makasih. mendefinisikannya bingung. Ibu kurang tapi punya tabungan. Ya kan? Ibu Maksudnya gini loh. sehari-hari kurang tapi punya tabungan. eh, Ya berarti kalau punya tabungan ya sebetulnya dipenuhi dulu ya. Gitu. Gitu. Bu, gini, ini teorinya yang harus kita pahami ya, Bu. Saat kita memenuhi kebutuhan hidup kita, itu sedekah buat kita loh, Bu. Makanya niatkan karena Allah. Saya lupa ayatnya. Boleh baca surat 2 ayat 195. Ya. Surat 2 ayat 195. Wa anfiqu fi sabilillah.
dan belanjakanlah di jalan Allah. Ya, Bu. Artinya kalau ibu memenuhi kebutuhan ibu sesuai dengan dasar kebutuhan dimulai dengan bismillah, insya Allah itu adalah sedekah loh, Bu. Meskipun ibu makan sendiri, meskipun ibu kasih ke anak, meskipun suami ngasih ke istri, itu sedekah loh. Ya, jangan dibilang itu bukan sedekah, itu sedekah. Ya, asal kita niatkan lillahi ta'ala, Bu. Belanjanya lillahi ta'ala. Ibu masak, beli beras, lalu ibu beras itu dimakan sama keluarga. Ibu niatkan lillahi ta'ala. Ya Allah, saya beli beras ini niat karena engkau. Ini sedekah loh, Bu. Meskipun dimakan dimakan sama anak ibu, dimakan sama suami. Ini sedekah. Nah, nah, berarti kesimpulannya, Bu, kalau ibu ngepas misalnya, ibu kurang tapi punya tabungan, anggaplah ngepas ya. Ya ibu sebetulnya sudah sedekah. Dengan memenuhi kebutuhan sendiri, ibu sudah sedekah sebetulnya. Tuh. Tinggal banyak bersyukur rumusnya. Alhamdulillah ya Allah, kebutuhan kami hari ini terpenuhi. Semoga engkau terima ini sebagai sedekah kami kepada diri kami, kepada anak kami, kepada suami kami. Nah, ya Bu, kalau bersyukur nanti nikmatnya ditambah. Begitu ada tambahan nikmat, nah itu nanti yang jadi sedekah. Gitu ya Bu. Ya, gitu ya Bu ya. Baik, Ustadz, terima kasih. Nah, Semoga dapat Allah ya memberkati. jawabannya ya Bu ya. Bu Sri. Ya, baik, Pak Masih. Sip ya, ya, makasih ya. Sip. Ada lagi yang lain? Baik, Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Terima kasih Ustaz. Ya. Alhamdulillah, coba ke yang on mic dulu, on cam dulu, Bu Murdaningsi, silahkan. Baik Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Ustaz, begini Ustaz, saat ini saya sedang terkait hutang riba, dan alhamdulillahnya setiap bulannya gaji suami itu cukup untuk kebutuhan Ustaz. Jadi saya tuh ada usaha di rumah, tapi usaha itu kurang jalan Ustaz, sepi gitu. Jadi kalau dengan memperbaiki hubungan dengan Allah kan Ustaz, jadi saya tuh ingin menambah kayak kegiatan Ustaz. Saya kan jualan kedai sampah, ingin menambah kayak jualan cendol gitu Ustaz, di depan rumah. Itu gimana Ustaz? Apakah termasuk ada salah satu kawan, nggak usah ini kali gitu kan, nanti kamu lalai sama tugasmu pada Allah gitu kan, itu kata teman. Tapi saya berkeinginan kan supaya bisa menyisihkan Ustadz untuk membayar hutang tadi. Jadi ya, intinya gini Ustadz, kalau kita menambah kegiatan di samping kegiatan kita sebelumnya, itu gimana Ustadz? Apakah kita termasuk salah atau serakah akan rezeki gitu Ustaz? Itu aja Siap, Ustaz. oke. Mohon dulu. Terima kasih Bu Murdaningsi. Bu, gini ya, kalau benar salah itu haknya Allah. Ya. Tapi saya cuma mau nunjukin satu hal saja, Bu. Rumusnya kalau mau ditambah itu bersyukur. Rumusnya itu dulu. Surat 14 ayat 7. Wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur maka aku tambah. Itu rumusnya. Jadi kalau ibu mau dagang cendol mau buka bakso mau bongkar warung orang kalau bongkar warung orang itu nyolong, nggak boleh ya. Ya, ya. Ibu harus didasari rasa syukur dulu ya Bu. Kalau ibu masih ada suami masih kasih rezeki tiap bulan, ya bersyukur dulu dari situ. Ya. Lalu ibu masih kepengen dagang itu jangan bilang saya dagang mau nambahin uang, jangan, itu nanti jadi salah. Justru bilang begini, ya Allah, saya ini bersyukur engkau kasih nikmat, urusan rumah bisa beres, ngaji masih bisa jalan, kira-kira ngapain lagi ya Allah ya? Oh saya pengen dagang deh, dagang cendol depan rumah untuk sebagai bukti syukur saya. Kok bukti syukur kerja? Betul. Memang kenapa? Baca surat 34 ayat 13. Surat Saba ayat 13. Allah bilang, malu ala Dawuda syukro. Bekerjalah sebagai bukti syukur. Surat 34 ayat 13 ada di tengah-tengah tuh. Bekerjalah, beramalah sebagai bukti syukur. Jadi kalau ibu bersyukur ya kerja, silahkan, nggak apa-apa. Tapi
pada saat ibu dagang mau jualan apapun itu dilandasi rasa syukur ya. Jangan bilang gini, iya gaji suami saya kurang makanya saya dagang. Ah ini nggak bener Bu. Kenapa? Karena bukan dilandasi rasa syukur, tapi dilandasi rasa ngeluh gitu ya. Tuh. Jadi kalau ditanya, Bu ngapain dagang lagi kan suaminya kerja masih punya gaji. Alhamdulillah gaji suami ya cukup betul. Kenapa ini kerja? Alhamdulillah karena saya masih punya waktu, masih punya tenaga. Nah, tinggal komitmen tuh di situ, Bu. Komitmen ngajinya jangan lalai, ngurus suaminya jangan lalai, ngurus anaknya jangan lalai, dan jangan ngeluh capek. Biasanya nanti ngeluh capek. Kamu ngerti gak sih? Aku ini capek loh dagang cendol. Lah yang mau siapa? Ya, Bu ya. Tuh, biasanya larinya ke situ. Sehingga jadi rusak tuh rasa syukurnya. Ya, ingat sekali lagi, Bu, kalau mau ditambah rumusnya syukur. Dan kata Allah kan sedikit sekali manusia yang bersyukur kan. Faqalilam ma tashkurun. Sedikit orang yang mau bersyukur gitu ya Bu. Nah, kalau soal kerja gimana? Faida farokta fansop. Itu surat Al-Insyirah ya. Kalau sudah selesai satu urusan kata Allah kerjakan urusan yang lain. Kalau memang urusan rumah tangga udah beres, ngurus suami udah beres, ngurus anak udah beres, ibu waktunya masih banyak, mau dagang cendol. Ya kenapa enggak? Boleh saja. Tapi ingat sekali lagi, dasarnya rasa syukur. Nanti kalau capek jangan ngeluh capek. Dan jangan sampai lalai ngurusin yang lain. Besok-besok nanti suaminya, kok nggak masak? Nggak ngerti apa? Saya kan dagang cendol. Beli aja ngapa sih? Nggak gitu cara jawabnya, Bu ya. Tetap semua dasarnya harus rasa syukur ya. Gitu. Sip. Yang syukur jazakallah khair Afwan. Ustaz. Ya. Wah, ya. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih, Ustaz. Alhamdulillah. Ini pertanyaan menarik, Ustaz, di kolom komentar. Ya. Yang pertama, ini ada pertanyaan yang sedekah subuh, Ustaz. Sedekah subuh itu apakah lebih baik setiap hari istiqomah atau misalnya dikumpulin dulu baru diseluruhkan, Ustaz, ke satu tempat misalnya? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bagaimana Ustaz apabila seorang istri bersedekah tanpa diketahui oleh suami memakai gaji beliau seperti itu. Gaji beliau tuh gaji siapa? Gaji Gaji istri suami apa Ustaz gaji Afwan. suami? Gaji suaminya. Nah, oke. Ini pertama soal sedekah subuh. Oh, Cara gaji bayar. sendiri Ustaz Afwan. Oke. Cara sedekah subuh. Sedekah subuh itu terserah saja caranya ya. Mau mau kalau misalnya kita gajinya bulanan, lalu langsung dipotong 2,5% di depan misalnya, langsung setorin sekalian, nggak apa-apa. Tapi kalau mereka yang income-nya harian gitu ya, mau kasih harian ya silahkan, mau dikumpulin dulu silahkan. Tinggal rumusnya apa yang harus diperhatikan ya. Orang yang mau bersedekah itu akan digoda 70 setan. Hadisnya begitu. Sehingga kalau orang yang memilih cara ngumpulin dulu, nanti baru di apa disetorin sekalian, biasanya godaannya lebih berat. Bener nggak? Ntar pas kurang, congkel dulu dah. Ntar ganti. Bener nggak? Itu kan godaannya tuh. Makanya saya nggak mau pakai cara itu karena saya tahu kelemahan hati saya apa. Begitu ada duitnya transfer aja duluan. Begitu ada duitnya bayar aja duluan. Selesai. Gitu. Makanya saya kadang-kadang setiap hari itu transfer tuh. Ya. Kalaupun ada uang 500.000, kalau saya komitmennya 10% ya 50.000. Ada 400.000 ya. Kalau 100.000 ya 10.000 ya. Sudah kirim aja sudah. Kenapa? Karena saya tahu kalau dikumpulin dulu itu godaannya lebih berat lagi. Itu ya. Yang kedua, kalau gini, seorang istri itu segala sesuatunya adanya di ridho suaminya. Bu, punya duit sendiri ataupun punya duit dari suami, idealnya minta ridho suami. Bu. Kalau suami yang baik, pada saat ibu mau sedekah, nggak mungkin dia larang lah. Apalagi suaminya tahu persis kalau itu duit dia, duit istrinya sendiri. Tapi satu hal, Bu, kenapa izin suami? Sebetulnya izin suami itu cuma minta ridho. Ya suamiku, ridho nggak sama saya mau sedekah nih. Semoga kamu ridho sama saya ya. Cuma itu, Bu, karena kita butuh ridhonya loh ya. Istri itu butuh ridho suami buat masuk surga lewat pintu mana saja. Ya, jadi jangan bilang ini kan duit saya Ustadz. Nggak minta izin suami nggak apa-apa dong. Iya, tapi kan ibu butuh ridho suami kan. Justru disitulah caranya supaya dapat ridho suami. Nah, apalagi kalau istri yang hari ini income-nya 100% dari suaminya. Kalau dia mengeluarkan uang tanpa izin suaminya, itu haram loh, Bu. Nggak boleh ya. Ada ada hukumnya adalah haram. Kenapa? Kalau dia 100% income-nya dari suami, maka harus izin suami. Tuh. Kecuali memang suaminya udah bilang, ini uang ya 10 juta.
10%, 1 juta kamu sedekahin ya. Nah, itu kan memang udah budgetnya ya Bu ya. Selama budgetnya dari suami begitu ya sudah, sedekahkan silakan. Tapi kalau suami nggak pernah membudgetkan, ini pokoknya uang belanja 10 juta. Dia nyebutnya uang belanja lagi. Ini uang belanja ya 10 juta sebulan. Tuh. Tiba-tiba ibu pengen sedekah. Kan itu di luar kata-kata akad yang suami omongin kan. Maka harus izin gitu ya. Tujuannya apa? Supaya dapat ridho dari suami. Allah alam bisawab. Baik, Masya Allah, Tabarakallah, Alhamdulillah. Terima kasih ayah bunda semuanya atas pertanyaan. Terima kasih Ustaz. Ini Hmm. Masya Allah ada yang bertanya lagi. Baik, apa Ustaz? Ini ada yang Mengenai, lucu nih Kang boleh, Irgi ya. silakan Ustaz. Gadai bukan karena hutang Ustadz, cuma mau jual emas. Kalau jual ya jual, bukan gadai Bu. Ya, beda ya. Jual tuh berarti ya barang ibu, emas ibu diserahkan ke dia. Ibu terima uang, sudah itu namanya mubadalatul malin bimalin, pertukaran harta dengan harta. Emas diserahkan, uang diterima. Itu bukan gadai. Kalau gadai itu berarti ibu berhutang. Maka minta jaminan. Jaminan itulah yang namanya gadai. Ya, jadi nggak ada tuh gadai tapi jual nggak ada. Jual ya jual. Makanya ada akad jual beli, ada akad gadai, ada akad al-bai', ada akad rohen. Beda, ini dua hal yang berbeda. Rohen muncul karena hutang, karena dain, karena qard. Sementara jual beli adalah perpindahan harta dengan harta, pertukaran harta dengan harta. Itu ya. Kalau gadai emas di toko emas tapi tidak ada kelebihan yang diberikan toko emas gimana? Wah, ini toko emasnya baik banget ini berarti. Ya, minjemin duit tanpa minta tambahan ini ya. Ini saya yakin ini jual, saya yakin. Nanti boleh beli lagi ya Bu. Tapi pas beli lagi harganya beda, bener nggak? Ya. Kalau ada orang yang mau minjemin uang tanpa bunga silahkan ya Bu. Mau kasih jaminan boleh, nggak jaminan nggak apa-apa. Yang penting nggak ada bunganya. Sip. Apalagi ya? Bolehkah kita rutin? Oke. Apalagi yang ada ya? Jika ortu memberi uang kepada anak laki-laki kandung yang sudah menikah tapi belum bekerja, apakah bisa disebut diniatkan sedekah? Orang tua kalau ngasih ke anak, kalau anaknya sudah dewasa, itu bukan sedekah ya Bu ya. Kalau anaknya sudah mampu, mapan, itu bukan sedekah. Tuh. Tapi kalau anak ibu belum menikah dan belum kerja, lalu ngasih ke bawah ke anak, ya. Ini 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 apa? Gimana ya bahasanya ya? Seharusnya kalau anak sudah dewasa, itu memang dia harus dimotivasi untuk bergerak. Di keluar rumah faiza qudiyati sholah fantasiru fil ar, sudah dewasa sudah selesai sholat suruh bertebaran di muka bumi, wabtagu min fadlillah, mengejar menjemput rahmat Allah. Jadi hati-hati juga kalau ibu masih terus ngasih uang sama yang belum kerja, apalagi sudah dewasa, bisa jadi nanti malah keenakan Bu, tidak 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 mendidik ya, akhirnya jadi mager terus nanti, kaum rebahan terus nanti. Orang tuanya masih ngasih aja. Hati-hati ya Bu. Karena nggak selamanya orang tua bisa ngasih. Apakah bisa disebut atau diniatkan sedekah? Semua niat bisa saja Bu. Tapi diterima apa Allah nggak bisa, nggak tahu ya saya ya. Ya. Jadi saya misalnya nih ngasih ke apa ke adik saya yang sudah nikah dan udah kerja, bisa diniatkan sedekah nggak? Bisa saja. Tapi urusan diterima apa enggaknya urusan Allah gitu. Cuma hati-hati dalam memberikan uang kepada anak-anak yang sudah dewasa. Takutnya mereka tidak mendidik ya. Nah itu tuh ada tidak mendidik untuk mandiri. Tuh. Ya memang kebanyakan orang tua tidak tega. Oke. Bolehkah kita rutin? Oke, ini udah ya. Oh ini diulang lagi. Kalau sedekah tanpa setahu, oh ini udah ya tadi ya. Usaha sembako. Bu, mana yang harus difokuskan? Usaha sembako sama ibadah Ramadan? Ya harusnya dua-duanya bisa jalan setara ya Bu. Dalilnya apa? Dalilnya 2877, surat 28 ayat 77. Wabtagi fima ataqallahu darul akhirah walatan sanasi baka minat dunia. Jadi ibu harusnya bisa bagi dua tuh. Makanya harus didisiplinkan. Begitu jam sholat tutup Bu. Ya biar pelanggan ibu tahu. Oh kalau jam sholat warung itu tutup gitu. Ya.
Jangan dibuka terus supaya ibu bisa seimbang langit apa akhirat dan dunia ya pas jam sholat tutup ya. Dulu saya juga pernah ngegokar kok. Pas giliran jam sholat saya matiin tuh aplikasi gokarnya. Saya cari masjid. Selesai sholat baru saya nyalain lagi. Tuh ya. Jadi jangan ditinggalin dunia nggak mungkin bisa ditinggalin Bu. Allah bilang kejar akhirat dengan dunia yang kita punya dan jangan lupakan hak kita di dunia ya. Surat 28 ayat 77. Ustaz mau tanya kalau suami udah meninggal, saya masih punya kewajiban tidak punya kewajiban ibunya mertua saya. Waktu suami saya ada selalu kirim uang. Kalau ibu mampu kirim, kalau ibu nggak mampu ya bagaimana? Iya. Suami meninggal, dulu yang cari nafkah suami masih kirim ke orang tua. Lah kalau suami meninggal lalu ibu tidak punya income misalnya ya, ya tinggal dimusyawarahkan saja Bu. Ya, makanya Allah bilang di surat 42 ayat 38, wa amruhum syura bainahum. Kalau ibu punya rezeki, ya ini orang tua tetap harus dinafkahi ya. Gitu ya. Tapi kalau nggak mampu bagaimana? Ya musyawarah, kasih tahu sama orang tuanya, Pak, Bu, saya juga kurang, belum punya uangnya. Atau jangan-jangan memang uangnya aja nggak ada, bagaimana mau ngasih coba? Ya Bu, saya sering bilang begini sama teman-teman saya. Saya itu sebetulnya pengen bagi-bagi duit terus. Cuma masalahnya yang duit buat dibaginya nggak ada. Lagi gimana baginya coba? Ya kan? Gitu ya Bu ya. Sip, ada lagi? Cukup ya, habis kali ya. Oh ada lagi nih. eh Oke, ini mantan harusnya membayar sesuatu tapi dia tidak membayar ke ibu. Oke, dia yang nanggung dosanya Bu. Kalau ibu bisa tagih, ingatkan, tagih. Ya, ingatkan kamu punya kewajiban. Kalau kamu nggak bayar, nanti kamu akan harus bayar di akhirat. Gitu ya, harus ditagih. Harus ditagih itu dalam artian mengingatkan. Kalau dia nggak mau bayar, nggak usah dipaksa, biarin aja. Nanti dia nanggung dosa sendiri. Gitu. Oke, sip, cukup ya. Kang Irgi, mangga kalau masih ada. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, ayah bunda semuanya, insya Allah cukup ya, Alhamdulillah. Oh, ini ada Barakallah. yang lucu Kang, ini satu nih, satu. Boleh silakan, Ustaz. Kalau suami mau sedekah tapi tidak izin istri, emang suami harus izin istri? Nggak ada ya Bu ya. Suami itu kepala rumah tangga, nggak perlu izin. Ya, kalau suami harus izin istri, ini namanya isti. Ikatan suami takut istri. Bu nggak boleh ya Bu. Jangan dijadikan suami itu jadi apa terkekang sama istri nggak boleh. Suami itu pemimpin. Ya, tuh, jadi bukan dia harus izin istri nggak perlu. Dia kalau mau sedekah sedekah saja nggak ada masalah. Cuma memang kewajiban utama nomor satu ke keluarga dulu, ke orang tua baru ke keluarga gitu ya. Sip, cukup lah ya kayaknya ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, memang ini materi bukan materi yang kayak kemarin malam bikin nangis-nangis. Bukan materi seperti Senin pagi yang kadang-kadang materinya pas bikin kita menyentuh hati. Ini materi teknis soalnya. Kalau soal teknis biasanya ya kayak belajar fikih muamalah. Belajar fikih muamalah itu sebetulnya membosankan. Tapi penting. Karena kalau nggak belajar kita bisa kejeblos dalam dosa dan riba. Ya. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat. Mangga Kang Irgi. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Ustaz Indra, terima kasih. Jazakumullah khairan kathiran. Sebelum kita coba serahkan kembali ke beliau untuk closing statement, Irgi apa izin mengajak kepada ayah bunda, sahabat-sahabat, alhamdulillah ya sudah lihat di kolom komentar banyak yang memesan e-course-nya. Tinggal ditunggu Bun, kalau yang sudah transfer yang udah kirim bukti transfernya semoga video daripada gurunda kita Ustadz Firmansyah akan menguatkan dan juga akan menemani perjalanan menuntut ilmu kita karena insya Allah ini ilmu praktek kita akan bermanfaat insya Allah seumur hidup kita insya Allah. Nah, insya Allah ayah bunda semuanya, semoga ayah bunda yang belum memesan, insya Allah bisa di grup ya. Kak Zahra akan coba share bagi ayah bunda yang membutuhkan e-course tersebut. Insya Allah. Stop riba dan hidup lebih tenang, insya Allah. Dan kemudian ayah bunda sahabat-sahabat Meaningful Ways di tanggal 28 kita akan sama-sama belajar dengan Bunda Ambar. Namun sebelum itu kita izin untuk bisa daftar terlebih dahulu ayah bunda sahabat-sahabat Meaningful Ways karena insya Allah kita akan belajar tentang membasuh
luka atau membersihkan hati dan memaafkan diri. Insya Allah tanggal 28 Februari. Nah, bentar lagi nih Bun, hari Jumat. Semoga bisa ikut belajar bareng-bareng sebelum bulan suci tiba insya Allah. Barakallah, barakallah. Baik, kepada gurunda kita, kami persilahkan untuk closing statement-nya. Ayah bunda sekalian, di dalam Al-Quran Allah itu bukan cuma menurunkan akidah, tapi ada juga syariah. Akidah penting, tapi jangan lupakan syariah. Banyak orang yang akidahnya benar, tapi kejeblos di dalam urusan syariah. Akidahnya baik, tapi bisa banyak dosa karena nggak ngerti syariah. Syariah bukan cuma fikih sholat, bukan cuma fikih ibadah, bukan cuma fikih puasa, tapi ada fikih jual beli, ada fikih pengelolaan uang, ada fikih hutang, ada fikih bisnis. Ya, hati-hati. Ada fikih gadai. Tadi ada Ibu Zalia yang menggadaikan kebunnya. Tuh, hati-hati. Ya, karena menggadaikan kebun, kalau tidak tahu akadnya bagaimana, bisa jadi menimbulkan riba dan dosa. Jual beli yang tidak tahu fikihnya, bisa jadi nanti jatuh ke jual beli yang batil, sehingga hukumnya haram. Oleh karena itu, jangan cuma belajar akidah, tapi juga belajar syariah. Meskipun nggak enak rasanya belajar syariah karena bosen, ya, tetap paksakan diri untuk belajar syariah karena syariah dan akidah adalah dua sisi mata uang yang nggak bisa dipisahkan. Wallahu a'lam bishawab. Usikum wa nafsi Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kita doakan ayah bunda semoga guru kita Hasanina Firmansyah senantiasa diberikan keberkahan, kesehatan dan Allah jagain keluarga beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ustaz. Jazakallah khairan katsiran. Ayah bunda semuanya semoga senantiasa sehat, istiqomah bareng-bareng. Semoga ini menjadi wasilah mudahnya kita menuju surga Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita cukupkan dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian sama-sama beristighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan disempurnakan dengan doa akhiratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Wa nastaghfiruka wa natubu ilaih. Barakallahu fikum. Kami dari Meaningful Ways pamit undur diri. Sampai jumpa di waktu yang terbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran. Terima kasih Ustaz Indra, Kang Isri. Selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Amin, amin. Sampai jumpa. أنت الحبيب خير الأنام أنت نور وسلام علمتنا صبرا جميل أنت صادق أمين أخلاقه نبع الهدى وصفاته قدوة لنا أنت الحبيب خير الأنام أنت يا محمدا تسقينا من يديك عند حوض الكوثر للأمة خليت سنتك الجوهر صلى عليك